Mari kita memahami penjelasan kalimat Bismillahirrohmanirrohim secara mendalam. Bukan sekadar kalimat pembuka, melainkan fondasi spiritual dalam Islam yang mengandung kedalaman makna teologisis, linguistik, dan filosofis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan tafsir dan pengertiannya secara luas. 1. Analisis struktur kalimat linguistik. Secara harfiah, kalimat ini terdiri dari 4 kata utama yang memiliki kedalaman makna. B. Awalan yang berarti dengan dalam kaidah bahasa Arab. Huruf ini menyimpan makna istianah memohon, pertolongan dan tabaruk mencari, keberkahan. Keberkahan artinya, seseorang memulai sesuatu dengan menyandarkan kekuatannya hanya kepada Allah. Ismi berarti nama, penyebutan nama sebelum subjek, menunjukkan penghormatan dan pengakuan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bermula dari sebutan namanya, Allah. Lafzul Jalalah, nama agung yang mencakup seluruh sifat-sifat ketuhanan. Nama ini tidak dimiliki dan tidak boleh digunakan oleh makhluk manapun. Perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua kata ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu RHM, kasih sayang. Namun memiliki cakupan yang berbeda dalam tafsir. Istilah sifat kasih sayang, cakupan Ar-Rahman. Kasih sayang yang luas mubalagah, diberikan kepada seluruh makhluk di dunia manusia, hewan, tumbuhan, mukmin maupun kafir dalam bentuk rezeki dan fasilitas hidup. Ar-Rahim kasih sayang yang langgeng dan khusus, diberikan khusus kepada orang beriman, terutama di akhirat nanti, dalam bentuk ampunan dan surga. 3. Makna filosofis dan teologisis. Dalam perspektif yang lebih luas, basmalah mengandung beberapa esensi penting. Proklamasi tauhid mengakui bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menggerakkan sesuatu kecuali atas izin Allah. Ini menghapus sifat sombong dalam diri manusia saat memulai sebuah pekerjaan. Transformasi niat basmalah mengubah perbuatan duniawi yang biasa seperti makan, bekerja, atau belajar menjadi bernilai ibadah. Dengan menyebut namanya, aktivitas tersebut menjadi terkoneksi dengan dimensi ketuhanan, benteng spiritual. Dalam tradisi Islam, basmalah dianggap sebagai perlindungan dari gangguan energi negatif atau setan. Kalimat ini memberikan ketenangan mental psikologis karena seseorang merasa sedang berjalan bersama Tuhannya. 4. Kedudukan dalam Al-Quran. Para ulama memiliki diskusi mendalam mengenai posisi basmalah. Sebagai ayat mayoritas, ulama termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Sebagai pemisah, pendapat lain menyatakan basmalah adalah ayat independen yang diturunkan Allah sebagai pemisah antar surat, kecuali surat At-Taubah. Kesimpulan, secara luas, Bismillahirrohmanirrohim adalah sebuah komitmen seorang hamba untuk meniadakan egonya dan mengakui bahwa keberhasilan suatu urusan hanya terjadi karena kasih sayang Allah yang meliputi segalanya, Ar-Rahman, dan perhatiannya yang mendalam terhadap jiwa yang beriman. Kedudukan dalam Al-Quran. Para ulama memiliki diskusi mendalam mengenai posisi basmalah. Membacanya adalah cara untuk menghadirkan kesadaran penuh, mindfulness, bahwa kita tidak pernah sendirian dalam setiap langkah kehidupan. Dalam mengkaji kalimat Bismillahirrohmanirrohim, para ulama dan ahli bahasa membedah makna dari dua sudut pandang. Apa yang tertulis secara jelas tersurat, dan apa yang terkandung secara mendalam di baliknya tersirat. Berikut adalah rinciannya. Pertama, makna tersurat eksplisit. Makna tersurat adalah apa yang ditangkap langsung dari struktur bahasa dan tata bahasa, lafzi, pernyataan mulai. Secara harfiah, berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ini adalah pengumuman bahwa suatu aktivitas dimulai dengan identitas ketuhanan. Identitas Tuhan menegaskan 3 identitas utama. Allah, zat yang disembah, Ar-Rahman, pemberi rahmat luas di dunia, dan Ar-Rahim, pemberi rahmat khusus di akhirat. Legalitas syariat. Secara hukum Islam, ini adalah kalimat pembuka yang menandakan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah hal yang baik dan halal. Perbuatan buruk dilarang dimulai dengan kalimat ini. Kedua, makna tersirat implisit atau filosofis. Makna tersirat adalah esensi atau ruh yang terkandung di balik kata-katanya. Peniadaan ego istianah. Huruf ba di awal kalimat mengandung makna istianah, meminta pertolongan. Tersirat pesan bahwa saya tidak mampu melakukan pekerjaan ini dengan kekuatan saya sendiri, melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Ini adalah bentuk kerendahan hati yang total. Keberkahan tabaruk. Tersirat doa
agar apa yang dikerjakan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi memiliki nilai tambah barakah yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain dalam jangka panjang. Kesadaran penuh mindfulness. Dengan menyebut namanya, tersirat komitmen bahwa saya sedang diawasi. Hal ini menjaga seseorang agar tetap jujur dan berkualitas dalam melakukan pekerjaannya karena ia merasa sedang melakukannya di hadapan Tuhan. Optimisme dan kasih sayang. Meskipun Allah memiliki sifat maha kuasa dan maha perkasa, dia memilih mengenalkan dirinya melalui sifat kasih sayang Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai pembuka komunikasi dengan hambanya. Tersirat pesan bahwa hubungan antara pencipta dan makhluknya didasari oleh cinta, bukan semata-mata ketakutan. Tauhid perbuatan. Tersirat pengakuan bahwa Allah adalah penyebab pertama, the first cause, dari segala kejadian. Tanpa izinnya, pena tidak akan tergores, dan langkah kaki tidak akan terayun. Perbandingan sederhana. Dimensi tersurat apa yang diucapkan, tersirat apa yang dirasakan atau diniatkan. Fokus nama dan sifat. Allah, ketergantungan mutlak hamba kepada Tuhan. Tujuan sebagai etika pembuka adab, sebagai sumber energi dan mentalitas. Efek sahnya, sebuah amal secara syar'i. Tenangnya, jiwa karena merasa disertai Allah. Menyentuh makna terdalam dari Bismillahirrohmanirrohim. Berarti, masuk ke dalam dimensi hakikat, di mana kalimat ini bukan lagi sekadar ucapan di lisan, melainkan sebuah transformasi kesadaran. Berikut adalah uraian mengenai pengertian terdalamnya, serta bagaimana kita menarik renungan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian terdalam sisi hakikat. Dalam tasawuf dan filsafat Islam, basmalah dipandang sebagai titik pusat eksistensi, penyatuan cabang ke akar. Kalimat ini mengajarkan bahwa segala keragaman di alam semesta bisnis, keluarga, seni, teknologi sebenarnya berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Allah. Mengucapkan basmalah adalah upaya sadar untuk menghubungkan kembali cabang aktivitas kita ke akarnya Tuhan. Fana dalam kehendaknya, huruf ba di awal kalimat sering dimaknai sebagai bi'i ka'ana ma ka'ana wa bi'i yakunu ma yakunu. Sebab akulah apa yang telah terjadi ada, dan sebab akulah apa yang akan terjadi akan ada. Makna terdalamnya adalah pengakuan bahwa kita sebenarnya tidak memiliki daya apapun. Kita hanyalah instrumen yang digerakkan oleh kasih sayangnya. Dominasi cinta di atas segalanya. Allah memiliki sifat Al-Jabbar, maha memaksa, atau Al-Mutakabir, maha megah. Namun dalam pembukaan komunikasi dengan manusia, dia memilih Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini menunjukkan bahwa rahmatnya mendahului murkanya. Esensi terdalam alam semesta adalah cinta dan kasih sayang. 2. Renungan dan aplikasi dalam kehidupan. Bagaimana membawa frekuensi basmalah ke dalam tindakan nyata? Berikut adalah beberapa poin renungannya. 3. Kesadaran penuh, mindfulness, dalam setiap tindakan. Aplikasi sebelum memulai pekerjaan, misalnya mendesain, menulis skrip, atau rapat. Berhentilah sejenak selama 3 detik. Rasakan bahwa Anda sedang meminjam kekuatan Tuhan untuk tugas tersebut. Hasilnya, pekerjaan tidak lagi terasa sebagai beban yang melelahkan, melainkan sebuah pengabdian yang tenang karena Anda merasa ditemani. B. Menghapus mentalitas self-made kesombongan. Renungan. Seringkali kita merasa sukses karena kecerdasan atau kerja keras kita sendiri. Basmalah mengingatkan bahwa tanpa Ar-Rahman, fasilitas duniawi dari Tuhan, usaha kita nol. Aplikasi, saat mencapai target atau kesuksesan besar, ucapkan basmalah di dalam hati sebagai pengakuan bahwa itu adalah atas namanya, bukan semata-mata kehebatan Anda. Ini menjaga Anda tetap rendah hati, grounded. C. Menjadi saluran kasih sayang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Renungan. Jika Tuhan memperlakukan kita dengan kasih sayang yang tak terbatas, pantaskah kita memperlakukan sesama makhluk dengan kebencian atau kekasaran? Aplikasinya, jadikan Bismillahirrohmanirrohim sebagai standar moral. Jika Anda ingin melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau lingkungan, Anda akan merasa malu menyebut namanya. Gunakan semangat kasih sayang ini dalam membangun hubungan atau dalam karya-karya yang Anda ciptakan agar bermanfaat bagi orang banyak. D. Menghadapi kegagalan dengan lapang dada. Renungan. Karena kita memulai dengan nama Allah, maka hasilnya pun kita kembalikan kepadanya. Aplikasinya. Jika hasil pekerjaan tidak sesuai ekspektasi, Anda tidak akan hancur secara mental. Anda sadar
bahwa sebagai manusia, Anda hanya berkewajiban memulai dengan namanya. Sementara hasil akhirnya adalah hak prerogatif sang pemilik nama. Quote, renungan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sekadar kata kunci untuk membuka pintu keberhasilan, melainkan cara kita menyelaraskan detak jantung kita dengan irama kasih, sayang, alam semesta. Dengan mempraktikkan ini, setiap aktivitas kecil bahkan sesederhana, menyeduh kopi, atau membuka laptop menjadi sebuah perjalanan spiritual yang mendalam penuh nilai ibadah. Penjelasan dari sudut pandang ulama hadis. Hadis-hadis tentang keutamaan dan makna basmalah. Rasulullah SAW bersabda, setiap perkara yang memiliki nilai penting, yang tidak dimulai dengan menyebut Bismillahirrohmanirrohim, maka amalan tersebut terputus berkahnya, tidak sempurna, dan sia-sia. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim tentang kedudukan basmalah. Allah menghias langit dengan benda-benda langit dan menghias Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Ibnu Murdo'iyah tentang perlindungan siapa saja yang ingin diselamatkan oleh Allah dari 19 malaikat. Zabaniyah, hendaklah ia membaca Bismillahirrahmanirrahim agar Allah menjadikan setiap hurufnya sebagai pelindung baginya. Hadis riwayat Ibnu Atiyah dan Al-Qurtubi tentang pengaruh terhadap setan. Jika seseorang berkata Bismillah, maka setan akan mengecil hingga sebesar lalat. Namun jika ia berkata celaka setan, maka setan akan membesar hingga sebesar rumah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Murduyah, dan An-Nasai. Penjelasan sahabat dan ulama hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu menjelaskan bahwa basmalah adalah nama Allah yang paling agung. Rasulullah SAW juga menyuruh para sekretarisnya untuk menuliskan basmalah sebagai pembuka setiap surat wahyu. Imam Bukhari menempatkan basmalah di awal kitab sahihnya sebagai tanda meminta pertolongan dan keberkahan dari Allah sebelum menulis ilmu. Ibnu Abbas menjelaskan, nama Allah adalah salah satu asmanya yang paling dekat dengan hakikatnya, seolah-olah jarak antara Allah dan namanya hanya seperti jarak hitam dan putih mata, mengandung makna tauhid, uluhiyah, pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan dijadikan tujuan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, sifat ini adalah sifat dasar Allah yang bersifat umum, diberikan kepada seluruh makhluk baik mukmin maupun kafir di dunia ini. Contohnya, air, udara, rezeki, dan kehidupan dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Pendapat mayoritas Asis Syafi'i, Ahmad, dan lain-lain. Basmalah adalah ayat tersendiri yang diturunkan sebagai pembuka setiap surat, kecuali surat At-Taubah. Dan sebagai pembatas antar surat, ia juga merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Malik, basmalah bukan ayat dari surat tertentu, melainkan kalimat pembuka yang dianjurkan untuk memulai bacaan. Oleh karena itu, mereka tidak membacanya dengan keras dalam salat. Namun, semua ulama sepakat bahwa basmalah memiliki kedudukan yang sangat mulia dan menjadi sumber keberkahan, makna keseluruhan yang mendalam. Secara garis besar, basmalah bukan sekadar ucapan formalitas, melainkan pernyataan ketergantungan, mengakui bahwa manusia tidak mampu melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Pernyataan tauhid menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan dijadikan sandaran. Pernyataan harapan mengharapkan kasih sayang Allah yang luas, Ar-Rahman dan khusus Ar-Rahim, agar segala amalan menjadi berkah dan diterima. Membumikan Bismillahirrahmanirrahim artinya menjadikannya hidup dalam pikiran, hati, dan tindakan, bukan sekadar ucapan di bibir. Ini bukan teori, ini latihan yang kalau dilakukan benar, efeknya nyata. Hati lebih tenang, tindakan lebih berkah, dan hidup terasa dipandu. Berikut cara yang praktis, tapi dalam. 1. Turunkan kesadaran mindset harian. Setiap kali mengucap bismillah, tanamkan 3 kesadaran. Aku lemah, Allah yang memberi kekuatan. Aku mulai, Allah yang menentukan hasil. Aku bergerak, Allah yang menggerakkan. Jadi bukan sekadar mulai kerja, tapi ya Allah, ini Engkau yang jalankan melalui diriku. Kalau ini hidup, perlahan, rasa sombong hilang, rasa takut berkurang. 2. Latihan pos bismillah sangat kuat. Ini teknik sederhana, tapi dalam. Cara setiap mau melakukan sesuatu, berhenti 2-3 detik. Ucapkan pelan. Bismillahirrahmanirrahim, hadirkan hati. Rasakan Allah melihatmu, Allah menyertaimu, Allah memberi izin. Baru lakukan, efeknya tindakan lebih sadar, kesalahan berkurang, hati lebih tenang. 3. Masukkan ke aktivitas nyata
bukan ritual saja. Bismillah harus masuk ke hal kecil. Mau makan, bukan lapar saja, tapi izin dari Allah. Mau kerja, bukan cari uang saja, tapi jalan rezeki dari Allah. Mau bicara, bukan sekadar ngomong, tapi amanah kata. Jadi hidup berubah dari rutinitas menjadi ibadah yang hidup. 4. Latihan nafas bismillah untuk menenangkan hati. Ini teknik yang sangat efektif untuk cemas dan gelisah. Ini caranya: tarik napas dalam hati, bismillah. Tahan sebentar, rasakan kehadiran Allah. Hembuskan, Ar-Rahmanir-Rahim, ulangi 7-15 kali. Efeknya, pikiran melambat, hati tenang, rasa dipeluk oleh rahmat Allah. 5. Bawa ke masalah dan tekanan hidup. Saat cemas, takut, bingung, jangan langsung panik. Ucapkan bismillah perlahan. Katakan dalam hati, masalah ini milik Allah, bukan aku. Ini bukan pasrah lemah, tapi tawakal aktif. 6. Level dalam hilangkan aku. Ini inti terdalam. Saat mengucap bismillah, latih diri untuk merasa, bukan aku yang melakukan, Allah yang menjalankan melalui aku. Kalau ini mulai terasa, beban hidup berkurang drastis. Hati ringan, tidak mudah stres. 7. Tanda bismillah sudah membumi. Kalau sudah benar-benar hidup, akan terlihat tidak mudah panik, lebih sabar, lebih hati-hati dalam tindakan. Ada rasa ditemani terus oleh Allah. Penutup inti sederhana, tapi dalam. Membumikan bismillah itu bukan banyakan baca, tapi setiap bismillah adalah sadar Allah hadir dalam hidupmu saat itu juga. Sampai di sini pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.